Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UTS ERP yang telah saya kerjakan. Yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya dalam suatu rumah sakit. Jadi, dalam ERP itu terdapat one input multiproses yang bertujuan untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Sesuai dengan namanya, proses ini memungkinkan kita hanya untuk menginput satu kali data, akan tetapi terintegrasi dengan proses-proses lain. Hal ini tentunya membuat pemanfaatan waktu menjadi lebih efisien dan proses menjadi lebih cepat. Nah, dalam pengimplementasiannya di rumah sakit, yaitu sistem informasi rumah sakit, pada sistem informasi rumah sakit ini bisa kita lihat pada proses penginputan data pasien yang ingin berobat atau rawat inap. Jadi, penginputannya itu hanya dilakukan satu kali, akan tetapi bisa membuat banyak proses terlaksanakan. Contohnya yaitu seperti proses tagihan biaya rumah sakit, proses pengobatan, proses rawat inap, proses dokter yang menangani, dan proses lainnya yang berhubungan dengan pasien. Atau juga bisa pada proses gudang obat. Dengan menginputkan data obat, kita mengetahui stok obat yang tersedia di gudang rumah sakit. Kemudian ada soal nomor 2, yaitu pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut dengan best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi, pengembangan sistem dengan ERP itu memungkinkan pendekatan best practice. Maksud best practice di sini ialah pengembangan sistem itu mencari contoh aplikasi yang dirasa terbaik penerapannya untuk kemudian diadopsi atau diambil aplikasinya lalu disatukan dengan modul-modul aplikasi lainnya. Di sini saya mengambil contoh tentang sistem informasi akademik pada universitas. Jadi, contohnya saat membuat sistem informasi akademik dengan paradigma RP, yang mana sebelum membangun maka akan diidentifikasi kebutuhan dahulu dari perguruan tinggi yang memiliki sistem informasi akademik yang terbaik. Dari sana nanti akan mendapatkan beberapa modul yang bisa digunakan untuk sistem informasi yang ingin kita bangun. Contohnya, misalnya tuh sistem informasi akademik Universitas A memiliki aplikasi atau sistem yang paling baik dibandingkan sistem informasi akademik universitas lainnya. Maka pengembang sistem akan mengadopsi sistem informasi akademik Universitas A menjadi salah satu modul aplikasinya. Pengembang sistem akan mencari sistem informasi akademik universitas lainnya yang dirasa terbaik dalam tiap-tiap pelayanannya atau fiturnya. Lalu, pengembang sistem akan mengadopsi sistemnya dan jika sudah lengkap, maka akan digabungkan modul-modul aplikasi tersebut menjadi suatu aplikasi yang utuh dan terbaik. Kemudian soal nomor 3, yaitu salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi maksud standarisasi data dan informasi itu didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang terstandar dan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. Contohnya, jika data yang dimasukkan pada suatu modul, di sini saya mengambil contoh data penerimaan barang, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbaharui juga. Pembaharuan ini terjadi secara real time dan tepat pada waktu terjadinya transaksi. Kemudian masuk pada soal nomor 4, yaitu di sini jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi diperlukan dan karakteristik setiap bahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi bahan baku D. Di sini diketahui kebutuhan kotor dari periode 1 sampai 8, kemudian jadwal penerimaan persediaan di bulan ketiga yaitu 20 dan persediaan di tangan 28. Dan mencari nilai loading pada bahan baku D itu menggunakan FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan dan lead time-nya 1 bulan. Jadi pertama kita mencari netting bahan baku D terlebih dahulu. Karena sudah diketahui kebutuhan kotornya dari bulan pertama hingga 8, kemudian ada diketahui persediaan di tangan tadi 28, jadi 28 untuk mencari periode pertama yaitu 28 dikurang 10 yaitu menghasilkan 18, kemudian untuk mencari
periode keduanya yaitu 18 dikurang 15 yaitu 3. Kemudian persediaan di tangannya tersisa 3 tetapi kebutuhan kotornya 20 dan di sini terdapat jadwal penerimaan persediaan yaitu 3 ditambah 20 dikurang 20 menghasilkan 3 dan persediaan di tangannya tersisa 3. Kemudian kebutuhan kotornya ada 15 dan tidak ada jadwal penerimaan persediaan karena 3 dikurang 15 masih membutuhkan 12, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 12. Selanjutnya, di bulan kelima, karena persediaan di tangannya sudah 0, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 28, dan di bulan ke-6 15, di bulan ke-7 20, dan di bulan ke-8 23. Untuk offsettingnya, karena dia lead time 1 bulan, maka dia akan maju 1 bulan, yaitu dari bulan ke-4 ke bulan ke-3. Dan jumlah nettingnya sebanyak 98. Kemudian untuk mencari loading bahan baku D, tadi dijelaskan bahwa menggunakan FPR, yaitu dengan intuisi 4 bulan. Di sini kebutuhan bersihnya yaitu bulan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat yaitu dijumlahkan terlebih dahulu dan totalnya yaitu 12. Maka ukuran lot pada periode bulan pertama yaitu 12 dan selanjutnya hingga bulan keempat 0. Dan kemudian untuk ukuran lot pada bulan kelima yaitu 86 didapatkan dari intuisi 4 bulan tadi yaitu 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 23 menghasilkan 86. Untuk persediaannya yaitu karena kebutuhan bersihnya 0, ukuran lotnya 12 maka menghasilkan 12. Selanjutnya juga pada bulan kedua masih 12 karena masih 0, di bulan ketiga juga 12, dan di bulan keempat 0 karena persediaannya 12, tapi kebutuhan bersihnya 12, jadi habis. Kemudian di bulan kelima yaitu membutuhkan kebutuhan bersih 28 dan ukuran lotnya ada 86. Jadi ada persediaan 58 yaitu 86 dikurang 28. Kemudian di bulan ke-6 karena kita ada persediaan 58 dan ukuran lotnya 0, maka 58 ditambah 0 dikurang 15 menghasilkan 43. Begitu juga selanjutnya di bulan ke-7 yaitu 43 ditambah 0 dikurang 20 yaitu 23. Kemudian 23 dikurang di bulan ke-8 membutuhkan kebutuhan bersih 23, maka persediaannya habis. Kemudian kita mencari kondisi bahan baku C. Di sini kebutuhan kotor di sini yang diketahui hanya jadwal penerimaan persediaan, yaitu pada bulan ketiga, keempat, dan keenam. Di sini juga diketahui untuk mencari nilai loading pada bahan baku C menggunakan load for load dan lead time-nya 1 bulan. Pertama, kita mencari netting pada bahan baku C terlebih dahulu. Pada soal tadi sudah diketahui bahwa jadwal penerimaan persediaan yaitu pada bulan ketiga 8, pada bulan keempat 10, dan bulan keenam yaitu 20. Dan kebutuhan kotornya didapatkan dari nilai offsetting pada bahan baku D, yaitu pada bulan ketiga dan ketujuh 12, 28, 15, 20, dan 23. Kemudian kita akan mencari, dan di sini persediaan di tangannya 0 semua, karena di soal tidak ada persediaan di tangan. Dan kita akan mencari kebutuhan bersihnya, karena pada bulan ke-1 tidak ada keperluan, maka 0 semua sampai bulan kedua, tetapi di bulan ketiga terdapat kebutuhan kotor, yaitu 12, dan jadwal penerimaan persediaan, yaitu 8. Dan 8 itu kurang 4 untuk menjadi 12. Jadi 8 ditambah 4 yaitu 12. Kemudian pada periode 10 juga jadwal penerimaan persediaannya hanya 10, sedangkan di kebutuhan kotor membutuhkan 28, yaitu berarti kurang 18. Kemudian di kebutuhan kotor bulan 5 membutuhkan 15, sedangkan jadwal penerimaan persediaannya 0, maka dia membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 15.
Kemudian pada kebutuhan kotor bulan ke-6 yaitu 20, tetapi di jadwal penerimaan persediaan ada 20 stok, maka kebutuhan bersihnya 0 karena tidak memerlukan. Kemudian pada bulan ke-7 membutuhkan kebutuhan kotor sebanyak 23, tetapi tidak ada jadwal penerimaan persediaan, maka kebutuhan bersih yaitu 23. Dan selanjutnya bulan ke-8 karena kebutuhan kotornya 0, maka kebutuhan bersihnya juga 0. Dan offsettingnya yaitu karena lead time-nya 1 bulan, maka offsettingnya maju 1 bulan, yaitu dari bulan ketiga ke bulan keempat. Dengan jumlah knitting-nya yaitu sebanyak 60. Kemudian untuk mencari lotting pada bahan baku C tadi sudah diketahui yaitu menggunakan lot for lot. Artinya persediaan itu harus habis. Maka jika kebutuhan bersihnya di bulan ketiga 4, maka ukuran lot juga harus 4 karena persediaan harus 0, begitu juga seterusnya. Yaitu kebutuhan bersih pada bulan keempat 18, maka ukuran lot juga harus 18. Pada bulan kelima kebutuhan bersih 15, maka untuk ukuran lot juga harus 15. Dan pada bulan ketujuh kebutuhan bersihnya harus 23, maka ukuran lotnya juga harus 23. Karena persediaan harus habis, tidak boleh menyisa. Kemudian ada kondisi bahan baku A. Di sini yang diketahui hanya jadwal penerimaan persediaan yaitu pada bulan ketiga 15 dan pada bulan ke-6 yaitu 20 dan persediaan di tangan sebanyak 22. Dan di mana diketahui rata-rata kebutuhan 8 bulan tersebut adalah 450 unit dengan biaya pemesanan sebanyak 2.000 pesanan dan biaya penyimpanan yaitu 2.500 unit. Dan penentuan loading bahan baku A itu menggunakan EOQ dengan lead time yaitu 1 bulan. Maka kita harus mencari netting bahan baku A terlebih dahulu. Di sini kebutuhan kotornya didapatkan dari, karena di soal diketahui bahan baku A itu harus 2A, maka kebutuhan kotornya didapatkan dari offsetting di bahan baku C, tetapi dia harus 2A. Makanya di bahan baku A itu tuh offsetting dari bahan baku C, tetapi 2 kali lipatnya, yaitu maka 8, 36, 30, dan 46. Dan diketahui persediaan di tangan sebanyak 22, karena kebutuhan kotor pada bulan ke-1 tidak ada, maka persediaan di tangan masih tetap 22, dan kebutuhan bersihnya 0. Kemudian di bulan kedua membutuhkan kebutuhan kotor sebanyak 8 dan ada persediaan di tangan 22, yaitu 22 dikurang 8 menghasilkan 14. Kemudian di periode ketiga kebutuhan kotor itu sebanyak 36 dan terdapat persediaan di tangan 14 dan jadwal penerimaan persediaan yaitu 15. Jadi 14 ditambah 15 yaitu 29. 29 juga belum cukup untuk menutupi 36, maka ditambah 7 di kebutuhan bersih yaitu menghasilkan 36. Jadi 14 ditambah 15 yaitu 29 ditambah 7 maka menghasilkan 36. Kemudian pada persediaan di tangan bulan ketiga 0, maka di bulan keempat membutuhkan kebutuhan kotor 30, karena tidak ada jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih di bulan keempat yaitu 30, dan di bulan kelima 0, di bulan ke-6 terdapat jadwal penerimaan persediaan sebanyak 20, tetapi persediaan di tangan 0, maka kurang 26 karena kebutuhan kotornya sebanyak 46. Selanjutnya, di bulan ke-7 dan ke-8 juga. Jadi jumlah nettingnya sebanyak 63. Kemudian mencari plotting bahan baku A-nya. Yang pertama yaitu ada kebutuhan bersih tadi yang didapatkan dari kebutuhan bersih di sini. Kemudian untuk mencari lotnya tadi menggunakan EOQ. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus EOQ dan menghasilkan ukuran lotnya 10. Di sini di bulan pertama tidak ada kebutuhan bersih,
maka ukuran lotnya juga 0 dan persediaan 0. Kita memasukkan ukuran lot 10 di bulan ketiga karena kebutuhan bersihnya 7, karena ada kebutuhan bersih 7 di bulan ketiga. Maka persediaannya menyisa 3 karena 10 dikurang 7 yaitu 3. Kemudian di bulan keempat juga terdapat kebutuhan bersih sebanyak 30, maka kita akan memasukkan lotnya sebanyak 10 dikali 3 karena 10 dikali 3 yaitu 30 dan persediaannya bersisa 3. Selanjutnya di bulan kelima tidak ada kebutuhan bersih, maka lotnya tidak ada dan persediaannya masih bersisa 3 karena ada persediaan dari periode keempat. Kemudian di bulan ke-6 terdapat kebutuhan bersih sebanyak 26, sedangkan persediaan kita hanya tersisa 3, maka kita membutuhkan ukuran lot sebanyak 30, yaitu 10 kali 3, maka 3 ditambah 30, yaitu 33, dikurang 26, bersisa 7, dan persediaannya di bulan ke-6 ada 7, di bulan ke-7 dan ke-8 karena kebutuhan bersihnya 0, maka kita tidak membutuhkan lot dan persediaan tetap 7 sampai bulan ke-8. Maka total persediaan yaitu 30, yaitu didapatkan dari 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7, maka menghasilkan 30 dengan biaya pemesanan yaitu 7 dikali 2000. 7 ini didapatkan dari ukuran lot yaitu 1 di bulan ketiga kita ada ukuran lot 1 kali, di bulan keempat ada 3, dan di bulan ke-6 ada 3, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 3 menghasilkan 7. Dengan biaya pemesanan 7 dikali 2000 yaitu 14.000, dan biaya penyimpanan yaitu persediaan dikali 2.500 tadi, maka menghasilkan 75.000. Dengan total biayanya yaitu 14.000 ditambah 75.000 menghasilkan 89.000. Akan mencari kondisi bahan baku B. Di sini sudah diketahui jadwal penerimaan persediaannya dan persediaan di tangan sebanyak 18. Untuk mencari loading pada bahan baku B itu menggunakan FOQ dengan nilai intuisinya sebanyak 20 dan lead time-nya 2 bulan. Di sini ada kebutuhan kotor pada bahan baku B yaitu didapatkan dari offsetting pada bahan baku D. Tetapi karena di soal tadi diketahui yaitu untuk mendapatkan D itu sama dengan 2B. Maka offsetting pada bahan baku D itu 2 kali lipat di sini. Itu pada bulan ketiga sebanyak 24, bulan keempat 56, bulan kelima 30, bulan keenam 40, dan bulan ketujuh itu 46. Dan persediaan di tangannya sebanyak 18. Karena pada bulan pertama tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan pada bulan pertama masih 18. Kemudian pada bulan kedua juga tidak ada kebutuhan kotor, tetapi terdapat jadwal penerimaan persediaan sebanyak 10, maka 18 ditambah 10 yaitu 28. Kemudian pada bulan ketiga terdapat kebutuhan kotor sebanyak 24 dan terdapat persediaan di tangan sebanyak 28 dan jadwal penerimaan persediaan 0, maka 28 ditambah 0 dikurang 24 yaitu persediaan di tangan bersisa 4. Kemudian pada bulan keempat yaitu terdapat kebutuhan kotor sebanyak 56 dengan jadwal penerimaan persediaan yaitu sebanyak 10, maka 4 ditambah 10 yaitu 14. 14 itu masih jauh dari 56, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 42 karena 14 dikurang 56 yaitu 42. Kemudian pada bulan kelima, karena kita tidak ada persediaan di tangan maupun jadwal penerimaan persediaan, dan tetapi kita membutuhkan kebutuhan kotor sebanyak 30, maka kebutuhan bersih yang diperlukan yaitu 30. Di bulan ke-6 juga tidak ada persediaan di tangan, tetapi ada jadwal penerimaan persediaan sebanyak 20, tetapi kebutuhan kotornya sebanyak 40, maka kurang yaitu 20 dikurang 40, yaitu masih membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 20. Dan di bulan ke-7 kita membutuhkan kotor sebanyak 46, tetapi tidak ada jadwal penerimaan persediaan maupun persediaan di tangan. Maka kebutuhan yang bersih yang dibutuhkan yaitu sebanyak 46, dan di bulan ke-8 tidak ada kebutuhan kotor maupun kebutuhan bersih yang diperlukan. Kemudian, karena tadi diketahui pada soal offsettingnya,
lead time-nya 2 bulan, maka offsetting-nya maju 2 bulan, yaitu dari bulan keempat ke bulan kedua. Dengan total nettingnya sebanyak 138. Selanjutnya, untuk mencari loading bahan baku B, sudah diketahui tadi menggunakan FPR. Di sini sudah diketahui dengan menggunakan, FOQ, maksudnya menggunakan FOQ dengan intuisi 20, maka kebutuhan bersih tadi, yaitu di bulan keempat sebanyak 42, maka ukuran lot pada bulan keempat yaitu 20 dikali 3, yaitu sebanyak 60, karena kebutuhan bersihnya sebanyak 42, maka terdapat persediaan sebanyak 18 didapatkan dari 60 dikurang 42. Kemudian pada bulan kelima membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 30 dan persediaan hanya ada 18, maka membutuhkan ukuran lot sebanyak 20 lagi untuk menutupi. Jadi 18 ditambah 20 yaitu 38 dan dikurang 30 yaitu menghasilkan 8. Kemudian pada bulan ke-6 membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 20 tetapi persediaan hanya 8. Maka membutuhkan ukuran lot lagi sebanyak 20. Maka 8 ditambah 20 yaitu 28 dikurang 20, maka persediaan bersisa 8. Di bulan ke-7 membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 46, sedangkan persediaan hanya 8, maka di ukuran lot di bulan ke-7 membutuhkan 40. Jadi 8 ditambah 40 dikurang 46, yaitu persediaan bersisa 2, dan di bulan ke-8 tidak ada kebutuhan bersih, maka ukuran lotnya tidak diperlukan, dan persediaannya tetap 2. Maka explosion dari keseluruhan dari bahan baku A sampai D yaitu sebanyak 560. Dan kesimpulan yang dapat ditarik tadi dari soal perhitungan, yang pertama, perusahaan manufaktur itu membuat produk dari berbagai bahan baku. Bahan baku tersebut memiliki kemungkinan terbuat dari jenis bahan baku lainnya. Seperti kasus di atas, bahan baku D itu tercipta dari 2 kali bahan baku B dan 1 kali bahan baku C. Sedangkan bahan baku C itu terbuat dari 2 kali bahan baku A. Oleh karena itu diperlukan penghitungan agar semua proses produksi berjalan dengan lancar. Kemudian, netting merupakan proses perhitungan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan bersih yang besarnya adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan yang sedang dipesan. Kemudian, loading adalah proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan optimal untuk setiap item secara individual didasarkan pada hasil penghitungan kebutuhan bersih yang telah dilakukan. Kemudian, offsetting itu bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan. Rencana pemesanan diperoleh dengan cara mengurangkan saat awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya lead time. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.